Selamat pagi anak-anakku kelas 5, khususnya yang beragama Katolik. Salam jumpa lagi pada pembelajaran kita kali ini. Namun sebelumnya Ibu minta kita untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menyertai kami, membimbing kami, memberikan kami kasih, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersua walaupun hanya lewat media virtual saja. Allah Bapa yang Maha Pengasih, hari ini kami akan belajar tentang seorang tokoh perempuan pemberani yang bernama Ester. Dialah pejuang pemberani yang membela kaum miskin dan orang yang tidak berdaya. Di antara kami masih banyak orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita dan tidak berdaya. Ajarilah kami untuk mau peduli dan mengasihi mereka, agar kami dapat menjadi saudara bagi semua orang. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, materi pembelajaran kita kali ini adalah materi yang ke-6 tentang Ester perempuan pemberani. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menyebutkan tokoh-tokoh perempuan yang memperjuangkan kesejahteraan bersama. Yang kedua, menceritakan kisah Ester perempuan pemberani di dalam kitab Ester bab 2 ayat 1 sampai 21, bab 3 ayat 15 dan bab 7 ayat 1 sampai dengan 6. Yang ketiga, meneladani sikap-sikap Ester yang peduli dan berani memperjuangkan kebenaran dan kesejahteraan bersama. Nah, anak-anak sekalian, masyarakat selalu merindukan pemimpin yang peduli dan tanggap terhadap setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat banyak. Laki-laki dan perempuan adalah citra Allah yang sederajat, mempunyai harkat dan martabat yang sama di hadapan Tuhan, memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama pula. Nah, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini adalah gambar tokoh-tokoh perempuan pemberani yang peduli terhadap masyarakat banyak. Ada R.A. Kartini, Cut Nyadin. Ini adalah contoh perempuan pemberani dalam sejarah bangsa Indonesia. Anak-anak pasti tahu siapa itu R.A. Kartini dan siapakah itu Cut Nyadin. Nah, di dalam gereja Katolik juga ada muncul tokoh wanita pemberani yang berjuang di bidang kemanusiaan yang terkenal, yaitu Mother Teresa. Mother Teresa inilah tokoh pahlawan wanita di bidang kemanusiaan. Ia rela ikut menderita bersama orang-orang terlantar, orang-orang miskin. Dia merawatnya dengan penuh cinta kasih. Nah, begitu juga di dalam kitab suci, banyak sekali muncul tokoh-tokoh wanita yang beriman kepada Allah. Misalnya dalam Perjanjian Baru, ada tokoh Maria, tokoh Elizabeth, dan lain-lain. Begitu juga di dalam kitab suci Perjanjian Lama, ada tokoh-tokoh wanita pemberani yang sangat terkenal. Dan hari ini kita akan berbicara tentang Ester. Siapakah Ester itu sebenarnya, anak-anakku? Marilah kita bersama-sama mengikuti pembelajaran selanjutnya. Namun sebelumnya kita mengetahui kisah Ester, Ibu meminta anak-anak untuk mengambil Alkitab, khususnya anak-anak membuka kitab suci Perjanjian Lama, yaitu kitab Ester bab 2 ayat 1 sampai 21, bab 3 ayat 15 dan juga bab 7 ayat 1 sampai dengan 6. Sekali lagi Ibu meminta anak-anakku untuk membuka kitab suci Perjanjian Lama, yaitu kitab Ester bab 2 ayat 1 sampai 21, bab 3 ayat 15 dan bab 7 ayat 1 sampai dengan 6. Ibu meminta anak-anakku sekalian membaca, menghayatinya, yaitu ayat demi ayat. Nah, siapakah Ester? Baiklah, kita dengarkan bersama
Kisahnya sebagai berikut. Raja Ahasiweros dari Persia mengundang para pejabat atau pemimpin dari seluruh kerajaannya untuk pesta makan yang mewah di istananya di Susan. Raja Ahasiweros meminta ratunya yang bernama Wasti untuk hadir ke hadapan para tamu dan mempertontonkan kecantikannya. Dan Ratu Wasti menolaknya. Atas saran penasehat kerajaan, mereka meminta agar Ratu Wasti diturunkan dari taktanya sebagai seorang ratu dan harus segera mencari perempuan lain untuk menggantikan Wasti. Raja pun akhirnya setuju dan segera mencarikan perempuan lain. Nah, kebetulan ada seorang perempuan, yaitu orang Yahudi yang terkenal cantik parasnya. Perempuan itu bernama Ester. Ester berperangai baik serta sederhana. Ia tinggal dengan sepupunya yang bernama Mordekai. Karena sejak kecil ia sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Nah, atas saran saudara sepupunya Mordekai, Ester pun ikut acara pemilihan ratu. Dan alhasil, Esterlah yang telah mencuri hati raja dan dia dinobatkan menjadi ratu. Nah, sepupunya Mordekai bekerja di istana dan merawatnya. Haman penasehat Raja Ahasweros baru saja menerima penghargaan. Ia sangat bangga dan sombong, dan ia meminta semua orang harus sujud padanya, kecuali Mordekai. Mordekai tidak tunduk kepada Haman. Hal ini membuat Haman tersinggung. Ia marah dan bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman pun akhirnya memberitahu Raja Ahasiweros bahwa orang Yahudi sangatlah berbahaya dan harus dibunuh. Dia mengatakan seperti itu kepada raja karena dia menganggap bahwa orang-orang Yahudi dan juga termasuk Mordekai tidak tunduk kepadanya. Raja pun setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ester. Isi pesan itu adalah, "Ubahlah rancangan Baginda Raja," jawab Ester kepada sepupunya. "Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati." Tetapi Mordekai membujuk Ester untuk menggunakan segala cara karena ia tahu Raja Ahasiweros sangat sayang pada Ester. Lalu kata sepupunya, "Justru itulah saatnya kau dijadikan ratu. Makanya mulai dari sekarang engkau harus bertindak. Apakah engkau tega keturunanmu semua akan dibunuh?" Ester pun dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja dan ternyata raja kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. Ester pun mengutarakan rencananya kepada raja. "Bisakah kita makan malam dengan Haman?" pinta Ester. Raja pun akhirnya menyetujui. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Tiang gantungan itu digunakan untuk menggantung Mordekai. Lalu datanglah undangan raja. Akhirnya Haman pun menghadiri acara makan malam bersama di istana raja. Nah, anak-anak, di saat makan bersama, Ester pun mulai mengutarakan sesuatu pada raja. "Paduka, ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi," kata Ester pada raja. "Oh ya,
"Siapakah yang tega begitu?" tanya raja. Ester pun menunjuk pada Haman dan berkata, "Si jahat Haman Paduka," seru Ester. "Haman?" Raja terkejut dan memanggil pengawal dan berseru, "Hukum mati dia." Haman pun akhirnya digantung di tiang yang didirikannya untuk menggantung Mordekai. Nah, anak-anakku sekalian, berkat Ester, orang-orang Yahudi akhirnya diselamatkan. Dan lewat peristiwa ini, mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang ini. Nah, anak-anak sekalian, sebagai rangkuman untuk kalian ingat, ada beberapa hal penting yang harus kalian catat. Ester adalah tokoh perempuan pemberani Israel yang peduli terhadap kesejahteraan bangsa Israel yang mengalami penganiayaan. Ester itu seorang ratu. Walaupun ia seorang ratu, mempunyai kekuasaan, tetapi Ester tidak pernah bersikap sombong, tidak semena-mena terhadap sesamanya, apalagi orang lemah dan miskin. Ia berkepribadian sederhana, rendah hati, beriman teguh, dan takut akan Tuhan. Pribadinya sangat disukai oleh rakyat banyak dan hidupnya berkenan di hati Allah. Nah, anak-anakku sekalian, kebaikan, kesederhanaan, kecantikan hatinya, keberanian, dan kepeduliannya terhadap penderitaan bangsanya, sehingga ia rela mempertaruhkan hidup dan nyawanya demi keselamatan bangsanya. Inilah yang patut kita teladani dan kita contohi dari sikap Ester. Nah, anak-anak sekalian, sebagai penutup dari pembelajaran kita hari ini, Ibu mengajak anak-anakku sekalian untuk menyimak video yang dikirim sebagai bahan refleksi di akhir pembelajaran kita hari ini. Dan tugas mandiri yang harus anak-anak kerjakan, dan hasilnya akan anak-anak kumpulkan apabila ada informasi lanjut dari Ibu sebagai berikut. 1. Jelaskanlah peran atau jasa baik Ester bagi bangsa Israel. Yang kedua, siapa sajakah tokoh perempuan yang kamu ketahui yang berperan dalam memperjuangkan kesejahteraan bersama? Dan yang ketiga, mengapa sikap peduli terhadap sesama yang lemah dan menderita sangatlah penting? Berikan alasanmu, serta berikan contoh sikap peduli di lingkungan rumahmu. Nah, anak-anakku sekalian, cukup sekian saja pembelajaran kita hari ini. Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama kita sekalian. Jaga kesehatanmu dengan mematuhi semua protokol kesehatan yang ada. Dan jangan lupa senantiasa berdoa kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa pada pembelajaran kita selanjutnya. Salve, Tuhan memberkati kita.